Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan bakat. Segera di Oktober Trans TV. Mat Peci, konten kreator berusia 44 tahun yang aktif melakukan kegiatan sosial ini Juli lalu pernah viral karena menawar es tebu yang dijual Gita Aprianti seharga Rp5.000 menjadi Rp500.000 dan video TikToknya ditonton lebih dari 21 juta kali. Ayah 5 anak yang mengaku berpoligami karena permintaan istri pertamanya ini kerap membuat video TikTok soal kehidupan berpoligami bersama kedua istrinya. Mat Peci kembali viral di TikTok karena diam-diam merekam Fahad Fatullah Sulaiman atau Raja, remaja berusia 17 tahun yang menyembunyikan identitasnya sebagai anak pemilik tempat wisata saat sedang membereskan sendal dan menyambut tamu masjid hingga videonya ditonton lebih dari 19 juta kali. Raja yang mengaku masih duduk di bangku SMK ini mengaku sejak umur 10 tahun sudah mulai menyambut tamu masjid. Benarkah pertemuan Mat Peci dan Raja hanya settingan belaka? Dan mengapa Raja enggan disebut sebagai anak pemilik resort? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, pemirsa, kita sudah bergabung sekarang bersama Mat Peci dan inilah Raja, pemuda berusia 17 tahun yang viral karena ada di kontennya Mat Peci. Mat Peci bercerita tentang kisahnya Raja ini adalah orang tuanya sebenarnya berada begitu ya? Bukan, Bu. Hah? Enggak punya. Bukan. Maksudnya? Bukan orang nggak punya, Bu. Huh? Bukan orang yang punya. Bukan orang yang punya? Iya. Maksudnya jadi sebutannya apa dong? Ya sebutannya orang biasa aja. Orang biasa aja? Ya, tapi biasa. ada rumah ada ya? Ada, Bu. Ada rumah ada. Masjid punya, masjid ada. Pernah bangun masjid lah ada ya? Ya. Tanah ada tanah? Ada. Ada tanah. Resort ada resort? Resort ada juga. Ada. Mobil ada mobil? Ada. Ada berarti orang ada. Ya. Tenang. Tapi yang istimewa adalah Raja dari usia 10 tahun ya. Betul. Kamu memutuskan untuk menjaga masjid, menyambut jemaah-jemaah gitu ya, bahkan menjaga sandal-sandal para jemaah. Betul. Gitu. Itu yang kamu pilih dari usia 10 tahun. Betul. Nah, ini yang menarik adalah kemudian Mat Peci bikin itu secara candid videonya. Coba kita lihat kompilasinya video-video yang dibuat oleh Mat Peci sehingga viral. Kita menanya ke Mat Peci dulu, kok tahu cerita Raja ini, bahwa Raja ini adalah anak yang punya pesantren, yang punya masjid di situ. Taunya dari mana? Jadi pertamanya waktu mau rekreasi ke Ciater, terus aku sama keluarga sholat zuhur dulu di masjid itu. Melihat ada seorang remaja belia dengan suara yang enak, kata-kata yang menyentuh gitu kan, sejuk. Terus kemudian juga dia yang sampai membereskan sendal-sendal orang yang masuk ke masjid itu kan, dirapikan sama dia. Ketika selesai juga kita mau pulang didoakan. Nah itu menurut aku sesuatu yang langka, yang benar-benar menyentuh jelek gitu kan ke hati itu. Kok ada seperti ini kan? Akhirnya ya aku, ya karena ini sesuatu yang langka, biasanya yang langka-langka kan direkam kan, maksudnya dibuat ini loh langka gitu kan, aku nanti lihat itu kan. Aku candid, sembunyi-sembunyi sambil duduk, dia nggak nyadar gitu kan. Terus? Ya udah gitu, aku berangkat, selesai dari masjid, aku langsung ke villa yang aku pesan. Aku upload lah di TikTok lah. Itu belum tahu tuh kalau ini anak yang punya resort? Belum tahu. Terus? Ternyata responnya yang nonton banyak kan, banyak. Wah ini orang-orang kayaknya tersentuh gitu kan. Aku ya udah selesai gitu kan. Pas malam-malam, aku baca komenan, aku baca komenan. Ada yang bilang, itu tuh anaknya yang punya masjid itu sama hotel sama resort yang situ kan, banyak hotel villanya kan di situ kan. Semakin menarik lagi ini kisahnya. Aku ini bener nggak ya gitu kan? Aku padahal udah ada di situ ada komentar yang open donasi dong katanya. Aku jawab, boleh kalau request banyak aku open donasi. Aku sempat mikir, aduh ini gimana ya? Nah, tahu gitu aku langsung hapus komenan aku itu yang open donasi. Janganlah karena aku langsung kaget kan. Nah, besoknya aku datang lagi, bener enggak itu kan itu. Ternyata aku sama Aci Oci tuh
Ternyata pas aku samperin, dia lagi tetap bekerja, lagi beresin sendal, ya seperti yang di video. Seperti itu ya. Oke. Kita mau tanya sama Raja. Raja dari 10 tahun. Betul. Itu siapa yang nyuruh atau itu inisiatif kamu sendiri? Nggak ada yang nyuruh Kak, itu inisiatif saya sendiri. Terinspirasi dari apa? Katanya karena kamu melihat kalau di hotel juga ada yang menyambut. Seperti itu, betul? Betul. Apa yang kamu lihat waktu itu? Jadi saya terinspirasinya karena gini, saya relatein sama adanya hotel di tempat saya ya. Jadi saya relatein gini, di hotel itu ada namanya front office. Front office selalu menyambut tamu, terus housekeeping selalu menyambut juga tamu. Cuman sama saya relatein gini, kok ini rumah Allah loh, masjid, kok nggak ada yang nyambut gitu. Makanya dari situ saya ngeberaniin diri untuk ngasih tahu di mana letak toilet, letak tempat wudhu, yang lain-lainnya juga seperti itu. Itu Kak. setiap hari kamu? Kalau saya rutin kayak gitunya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu? Betul. Jadi setelah sekolah? Ya, karena hari-hari biasa kan ada sekolah gitu. Satu lagi. Ini berarti murni inisiatif kamu? Murni. Orang tua kamu komentar apa ketika kamu punya inisiatif itu? Nggak banyak komentar sih kalau orang tua saya, malah jadi mendukung karena saya tuh nggak cuman beresin sendal aja. Ngapain? Saya ada ojek payung, dagang kresek, langsung cuci piring, bersihin bis, gitu banyak juga sih. Dan dari itu semua kamu nggak pernah minta uang saku? Betul, Dari orang tua? betul. Padahal orang tua kamu kan ya itu tadi ya orang ada ya kan? Bukan maksudnya bukan berkekurangan, tapi ya ada lah, bisa lah mengasih kamu uang saku. Apa yang sih membuat kamu ingin mandiri dari usia belia gitu? Kalau yang jadi pengen mandiri itu ya karena banyak sih dari cerita-cerita orang lain yang saya dengar, dan terus waktu saat itu saya terinspirasinya karena uang itu kan nggak bakal selamanya ada tuh. Terus yang saya ambil dari orang banyak tuh ngomong kayak kalau misalnya ada yang bilang harta kan nggak selamanya ada, terus nggak bakal dibawa ke akhirat. Dari situlah dituntut di diri sendiri pengen nyari uang untuk sendiri seperti Dari uang itu. sendiri. Jadi Iya. kamu tidak mengandalkan kekayaan keluarga. Betul. Siapa yang kamu lihat sih yang uangnya tiba-tiba hilang dalam sekejap? Ada sih nggak lupa lagi nama-namanya siapa aja. Ada banyak yang kamu Banyak, lihat seperti soalnya itu. banyak, Oke. gitu. Nah, Raja kan kamu kalau berbicara selalu posenya begini. Ya, Ini apa artinya dan kenapa kamu? Saya ngambil ini tuh ada dua. Satu dari hotel. Hotel tuh setiap di hotel ada tamu-tamu. Kalau karyawan ketemu tamu tuh selalu gini. Nah, dan saya ambil dari Cina dan Jepang juga. Mereka Kalau caranya. orang Cina dan Jepang kan nunduk nih, tangannya Iya, ke iya, bawah. iya. Nah, kalau ada juga yang seperti ini. Jadi kamu mengambil yang seperti Mengambil yang seperti ini. Untuk Itu banyak berbicara. arti-artinya, cuma saya udah lupa lagi sih Jadi artinya. ini gitu. sebagai bentuk sopan santun, Betul. penyambutan keramah tamahan seperti itu ya. Ini Betul. belajar kamu sendiri melihat otodidak. Betul. Kamu cita-citanya apa sih kalau udah gede? nanti, Raja? Kalau cita-cita saya jadi pengusaha. Kamu ingin jadi pengusaha. Pengusaha apa? Kalau sekarang kan lagi diterusinnya di bidang kopi ya, coffee shop. Jadi sekarang coffee shop. pengen fokus di bidang coffee shopnya sampai nanti. Sampai nanti ini badan usianya baru 17 tahun. Nah kan kamu anak orang ada gitu ya, istilahnya bisa punya tanah, punya resort gitu. Ada nggak sih orang-orang yang justru mengejek kamu gitu? Ini anaknya orang kaya kok kayak gini sih penampilannya? Anak orang kaya kok ngojek payung gitu, ini gitu. Ada nggak yang seperti itu? Udah bukan satu atau dua lagi sih. Itu sering, udah makanan sehari-hari mungkin ya. Kalau misalnya bahkan dari pergaulan teman pun semua sama. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya teman saya mau main nih sama teman saya. Maaf bro, kita nggak bisa main sama kamu karena kamu mah orang kaya, katanya gitu. Dan kadang kalau misalnya ada satupun teman yang mau main sama saya, itu harus saya membawa hal yang atau barang yang mereka pengen. Misal Jadi dimanfaatin uang. gitu ya, Ya, teman. Oh. dimanfaatin lah. Jadi nggak ada yang mengejek kamu karena kamu memilih untuk hidup sederhana. Betul. Nggak ada. Nggak ada. Mereka justru memanfaatkan Betul. kondisi keluarga kamu itu, jadi tidak ada yang tulus berteman dengan. Kalau sekarang dengan jalan yang kamu pilih ini, kamu menemukan teman-teman yang lebih tulus. Mungkin untuk saat ini menemukan teman-teman yang lebih tulus, yang bisa nge-support dan ngebantu dan mendoakan saya. Ada banyak. Banyak. Oke. Nah kamu tadi bilang kata ketika jemaah pulang usai beribadah, kamu mendoakan mereka. Betul. Apa doa yang kamu berikan? Bang? Doa yang ke satu itu hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Itu yang nomor satu. Dan setelah itu di dalam diri sendiri, ya Allah berikanlah rizki yang lebih untuk mereka yang sudah datang ke masjid ini, dan sehatkanlah selalu mereka. Kenapa kamu memilih mendoakan untuk rezeki dan kesehatan? Karena itu bakal jadi timbal balik untuk saya. Mungkin ya yang saya percaya seperti itu. Jadi doa yang baik akan kembali ke kamu dalam Betul. bentuk yang baik. Nemu kayak gini kan bingung ya. Dulu kamu didiknya gimana sih? Orang tua kamu didik kamu gimana sih? Kalau orang Kamu ingat tua nggak nasihat orang tua yang kamu ingat banget gitu? yang nasihat yang orang tua saya ingat tuh ada satu,
yaitu habdu minallah habdu minannas. Allah dulu baru manusia. Allah dulu Baru manusia. Kamu apa ya, menjalankannya dalam kehidupan itu seperti apa? Kayak misalnya saya mau pergi kemana-mana atau saya mau kerjasama dan orang lain di bidang kopi, itu saya pertama-tama nggak langsung kejar orangnya dulu, tapi ke yang di atas dulu. Doa dulu, Doanya apa? sholat dulu. Ya Allah, jika misalnya ini jalan yang terbaik untuk saya, bawalah saya, tuntunlah saya sampai keluar yang benar. Sampai lancar, beri kelancaran, bantuan seperti itu. Betul. Jadi minta dulu sama Allah, Betul. baru usaha. Betul, seperti itu. Itu ajaran dari orang tua. Ajaran dari orang tua, terutamanya dari papa, gitu. Terutama dari papa. Betul. Papa tuh pengusaha apa? Selain resort apa lagi usaha? Udah sih resort aja. Sebenarnya kan resort itu bukan punya papa, tapi usaha milik keluarga yang didirikan oleh ayah dan jadi GM di sana kan diurus oleh ayah gitu. Diurus oleh ayah, jadi pihak punya keluarga. Betul, Gitu ya. seperti itu. Nah ini ke cerita Raja yang sangat inspiratif ya. Mat Peci sendiri juga tidak kalah inspiratif. Ini karena sering membagi kontennya tentang berbagi ya. Yang ingin kita tahu nih sebenarnya kan kalau kemarin viral sempat ketika menawar tebu ya kan. Tebu harganya 5.000 ditawar sampai akhirnya jadi 500.000 gitu ya. Tapi juga banyak juga yang dilakukan sesudahnya gitu. Kita lihat kompilasinya, kita tanya-tanya saja. Kita lihat yang berikut. Mat Peci sebelumnya viral dengan penjual tebu ya. Kemudian ini ada banyak juga orang lain yang dibantu dengan caranya sama, ditawar ya, tapi ditawarnya lebih tinggi gitu ya. Ini emang punya kegiatan khusus, waktu khusus untuk jalan gitu, ketemu orang-orang yang kalau Mbak Gita waktu itu yang penjual tebu kan bilang, kamu mukanya aku kasihan gitu kan, tergerak kemudian datang. Kalau yang mereka ini juga seperti itu kah? Jadi kayak tadi yang tukang jamu ya, Mbak Ayu itu ketemu di jalan lagi ngelewat, lagi gendong siang-siang. Aduh, aku gimana ya? Ngebayangin itu ibu aku misalnya, gitu kan. Udah, turun dulu yuk, kita beli jamu dulu. Nah, terus kemudian dari yang tukang Bangku. kayu ya, bangku ya. Itu lagi di rumah aku rumah di rumah orang tua, dia ngelewat gitu kan. Kebetulan itu kan teman lama itu tuh. Jadi makanya aku judulnya kalau nawar ke teman itu kalau temen itu jangan nawar gitu. Itu soalnya itu temen kan. Nah, dia sebelum aku ngomong berapa itunya dia udah nurunin harga duluan karena temen aku. Kata aku tuh justru kalau temen jangan diturunin. Harganya kan 250. Aku belum nawar, belum apa-apa dia udahlah buat Mat Peci mah 200 aja. Padahal loh kan nggak nawar gitu kan. Nah, akhirnya ya udah harga normal aja gitu kan. Nah, gitu. Jadi emang dalam keseharian aja ketemu siapa tergerak itu kemudian diberi bantuan. Ibu-ibu penjual jamu tadi tuh ya, kan aku melihat wajahnya tuh sebenarnya ketika ditanya, ya udah 15.000, mukanya kayak mau nangis juga gitu ya. Dikasih duit nggak ada kembalian, tapi kayak mau nangis. Ceritanya apa? Dia tuh pas aku ngasih uang yang 100.000, dia tuh nyangkanya bener-bener aku tawar 1.000. Nyangkanya kan ditawar 1.000. Aku ngasih nggak ada kembalian katanya. Terus 200.000, 300.000 sampai 500.000. Akhirnya dia tuh nggak apa, Pak, itu sebenarnya 3.000 katanya. Bukan segitu. Itu 3.000 Pak, bukan 500.000. Coba. Cuman karena kan mepet cuma semenit durasinya, aku akhirnya ya udah yang itunya aja kan. Makanya aku cuma tulis di teks itu kan. Itu 3.000 bukan. Coba itu orang kayak Ibu Gita juga penjual tebu. Sampai sempat nolak dulu. Itu orang-orang yang luar biasa menurut aku. Orang yang menempatkan kemuliaan di atas segalanya dia. Gitu. Bukan orang-orang yang memang sesuai dengan kebutuhannya, bukan orang-orang yang serakah, bukan orang-orang yang sudah kaya tapi masih tamak. Dan itu tuh ada di sekitar kita sebenarnya. Cuman jujur. Iya, mungkin kitanya yang terlalu sibuk atau terlalu gimana, yang akhirnya ketika ngelihat, menurut aku ya kalau misalnya kita mau beli apa tuh sekali-kali jajanlah ke pedagang kecil, karena mereka itu mungkin hanya cukup untuk makan saja gitu kan. Jangan ditawar lagi. Jangan ditawar, kalau bisa ditambahin gitu. Baik, Mat Peci, Raja, terima kasih sudah hadir. Kisah yang luar biasa ya, mudah-mudahan inspirasi kita semua. Berapapun sih, nggak harus 200.000, 300.000. Iya. Seikhlasnya, seadanya kita. Bukan besar atau kecilnya Kak Ros, tapi manfaatnya. Dan ingat kata Raja tadi, doa yang baik untuk orang lain. Insya Allah juga kembali ke kita. Masih ada tamu satu lagi, kita mau tanya ini tentang kondisinya Mas Tukul seperti apa dan kedekatannya sosok ini dengan Mas Tukul. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Runti.